Halo, perkenalkan nama saya Igede Pranyamama Putra, absen 9 dari Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Kusuma Putra, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Imali Wididantra, nomor absen 10. Oke, daftar materi kita yang pertama ada pengertian anggaran neraca, menyusun anggaran, pengertian anggaran performance, analisis hasil keuangan, menyusun laporan, dan performance. Oke teman-teman, kita masuk ke materi pertama yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode. Nah, dalam anggaran neraca tersebut tercantum jumlah kekayaan, jumlah hutang, dan modal sendiri dari sebuah perusahaan. Jumlah kekayaan terlihat pada bagian aktiva, sedangkan jumlah hutang dan modal sendiri terlihat pada bagian pasifa. Lanjut ke bagian kegunaan neraca. Yang pertama adalah neraca berfungsi sebagai pengertian akhir mengenai keakuratan matematis dari semua jadwal lainnya. Neraca juga dapat membantu manajemen melakukan kalkulasi rasio. Neraca juga menyoroti sumber daya dan kewajiban masa depan. Berikut saya tampilkan contohnya. Bisa dilihat di daftar tabel di samping. Perseroan terbatas PT Osa Palia akan menyusun anggaran neraca dan mempunyai data-data yang terkait sebagai berikut. Posisi neraca 31 Desember 2016 dalam ribuan rupiah. Lanjut ke anggaran kas sebesar 24 juta, anggaran piutang sebesar 23 juta, anggaran persediaan sebesar 4 juta, anggaran akibat tetan sebesar 50 juta, dan sebagainya. Dari data-data terkait dengan neraca yang dianggarkan pada perseroan terbatas PT Osa Palia, maka dapat disusun neraca yang dianggarkan tahun 2017 sebagai berikut yang ada di tabel. Menurut Navarin 2009, langkah-langkah dalam penyusunan anggaran dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan pedoman anggaran. Jadi pada tahap ini manajemen menetapkan dasar atau pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran. Yang kedua ada persiapan anggaran. Jadi bagian atau unit kerja mulai menyusun rencana anggaran masing-masing berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Setiap bagian mengajukan perkiraan kebutuhan biaya, target penjualan, maupun kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga ada penentuan anggaran. Anggaran yang telah disusun kemudian dibahas dan dievaluasi oleh manajemen. Jika sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, anggaran tersebut disahkan sehingga menjadi anggaran resmi yang akan digunakan. Yang keempat ada pelaksanaan anggaran. Setelah disahkan, anggaran dijalankan oleh setiap bagian dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada tahap ini biasanya juga dilakukan pengawasan untuk melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis metode penjualan anggaran. Antara lain, yang pertama ada otoriter atau top down. Jadi anggaran ditetapkan oleh manajemen puncak, kemudian diberikan kepada bagian-bagian di bawahnya untuk dilaksanakan. Pihak bawahan biasanya hanya menjalankan anggaran yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada demokrasi atau bottom up. Jadi, penyusunan anggaran dilakukan oleh bagian atau unit kerja yang lebih rendah, karena mereka lebih mengetahui kondisi operasional. Setelah itu, anggaran diajukan pada manajemen untuk disetujui. Yang ketiga, ada campuran antara top down dan bottom up. Penyusunan anggaran dilakukan melalui kerjasama antara manajemen puncak dan bagian bawah. Manajemen memberi pedoman, sedangkan unit kerja ikut menyusun dan mengusulkan anggaran. Selanjutnya ada anggaran performance. Jadi, anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Ciri utama performance based budgeting adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan atau input dan hasil yang diharapkan atau outcome, sehingga dapat memberikan informasi pendanaan yang dituangkan dalam tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. Menyusun analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current ratio. Jenis rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang telah jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia.
Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100% bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua hutang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasio berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar yang harus jauh di atas jumlah hutang lancar. Berikut rumus perhitungannya. Current rasio sama dengan aktiva lancar atau hutang lancar kali 100. Yang kedua itu ada rasio cepat atau quick ratio. Jenis rasio ini yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi hutang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Maka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1, walaupun rasio yang tidak mencapai 100% tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Rumus rasio keuangan cepat. Quick ratio cash plus efek plus piutang atau hutang lancar kali 100. Yang ketiga itu ada rasio kas atau cash ratio. Jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Berikut adalah contoh analisis rasio. Untuk contohnya bisa di post atau di screenshot. Selanjutnya itu ada menyusun laporan performance. Yang pertama itu adalah penyusunan dummy laporan kinerja. Dummy laporan kinerja merupakan draft awal laporan kinerja yang dibuat untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan laporan. Dummy ini juga digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan informasi kinerja dari penanggung jawab kegiatan. Pada tahap ini, bagian awal laporan sudah disusun, sedangkan data realisasi dan analisis indikator kinerja diisi setelah program selesai. Yang kedua itu ada pengumpulan data kinerja. Data kinerja diperoleh terutama dari unit kerja internal. Pengumpulan data dilakukan dengan menyiapkan formulir pengukuran kinerja atau dummy laporan, kemudian dikirim kepada pihak yang bertanggung jawab untuk diisi dengan realisasi dan analisis capaian kinerja. Setelah itu, data dikumpulkan, diperiksa, dan dikonfirmasi kembali agar akurat. Yang ketiga itu ada analisis dan penyajian kinerja. Analisis dilakukan untuk memahami capaian kinerja dan kondisi keuangan dengan membandingkan target dan realisasi. Analisis juga mencakup penyebab keberhasilan atau kegagalan, efisiensi penggunaan anggaran, serta perbandingan dengan tahun sebelumnya atau standar nasional. Hasil analisis dapat disajikan dalam narasi, tabel, grafik, atau infografi agar lebih mudah dipahami. Yang keempat itu ada finalisasi laporan kinerja. Setelah data dan analisis lengkap, dilakukan penelaahan untuk memastikan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, laporan direview oleh tim terkait dan disahkan oleh pimpinan unit kerja.